Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Di pinggiran pantai kota Belize di Amerika Selatan, ada sebuah perahu bernama Justin B. Perahu kayu sepanjang 10 meter itu pada dasarnya tidak memiliki kamar tidur dan kamar mandi. Semua ruangan menjadi satu dan hanya terletak di dek. Di dalamnya terlihat dapur yang sempit untuk memasak. Bahkan, untuk urusan buang air besar, penumpangnya harus mengikat tali di sisi perahu, lalu menggantung seperti Tarzan dan berdoa, semoga tidak ada ikan hiu yang berenang di dekat perahu. Di perahu tersebut ada 5 penumpang. Penumpang yang pertama adalah Silas Dwayne Boston, yang merupakan pemilik kapal. Silas adalah seorang pria berkebangsaan Amerika yang masih berusia 36 tahun. Dia suka ngobrol dan menyukai minuman keras murahan. Walaupun dia kasar, tapi Silas mudah berteman dengan siapapun. Dan kemanapun dia pergi, dia suka bercerita tentang petualangan liar dan gila yang dia alami. Silas telah menikah 7 kali, dan dia memiliki banyak anak dari 7 wanita yang berbeda. Sikapnya tidak pernah baik pada wanita. Tapi anehnya, para wanita tidak pernah tersinggung atau marah dengan perlakuan atau perkataan kasar dari Silas. Di kapal itu, Silas membawa 2 putranya, Vince yang berusia 13 tahun dan Russell yang berusia 12 tahun. Kemudian ada pasangan dari Inggris yaitu Christopher Farmer atau nama panggilannya Chris dan Pita Frampton. Chris adalah seorang dokter berusia 25 tahun, sedangkan Pita adalah seorang pengacara yang berusia 24 tahun. Keduanya telah berpacaran sejak mereka berusia 14 tahun. Dan setelah mereka dewasa, mereka ingin melihat dunia ini lebih banyak sebelum mereka sibuk berkeluarga. Chris dan Pita melakukan perjalanan ke Australia dan kemudian ke Amerika, lalu melakukan tur ke Guadalajara, Meksiko, dan kemudian tiba di kota Belize, di mana mereka diperkenalkan ke Silas oleh wisatawan Inggris lainnya. Tadinya, mereka berencana naik bus ke Merida di negara bagian Yucatan, Meksiko. Namun Silas menawarkan untuk mengantar mereka ke Chetumal dengan perahunya, asalkan dibayar $500 atau sekitar 7 juta rupiah. Dan Chris langsung menyetujuinya, karena dia ingin merasakan pengalaman berlayar di laut. Apalagi Silas menjanjikan mereka bisa berhenti di pinggiran pantai manapun yang mereka mau, agar di sana nanti mereka bisa berenang, snorkeling, dan melakukan apapun yang ingin dilakukan. Lagi pula setelah ini, Silas akan pergi ke Costa Rica untuk menjual perahunya. Jadi ini akan merupakan pelayaran terakhir untuk kapal itu. Singkat cerita, pelayaran pun dimulai. Beberapa minggu pertama semua orang bergembira. Vince dan Russell bersemangat berkenalan dengan Chris dan Pita. Mereka berdua selalu mengikuti kemana saja mereka pergi. Setiap malam mereka snorkeling, menambah ikan dan lobster untuk dimasak. Pada siang hari biasanya anak-anak berenang di laut. Chris membaca buku kedokterannya dan Silas bersantai di bawah sinar matahari sambil minum-minum. Sedangkan Pita akan menulis surat-surat panjang untuk ibunya yang menceritakan tentang perjalanan mereka. Namun secara perlahan semuanya mulai berubah. Di suratnya, Pita menulis kalau dia mulai merasa tidak nyaman berdesakan tidur di perahu itu. Dia menceritakan kalau mereka hanya tidur di dapur yang besarnya hanya 1,5 meter persegi, di mana banyak kecoaknya di sana. Dan setiap kali lampu dinyalakan, kecoaknya akan keluar berkeliaran. Meskipun sudah disemprot setiap hari, tetapi kecoak itu tetap keluar dan enggak ada habisnya. Ditambah lagi, 2 putra Silas sering bertengkar, merengek dan menangis. Parahnya Silas bukannya menenangkan keduanya, tapi dia malah memarahi, memaki-maki dan memukul kedua putranya. Tentu saja, ini menambah kekacauan di perahu itu. Hal inilah yang membuat Pita tidak betah dan ingin keluar dari kapal itu secepat mungkin. Lalu pergi ke Amerika dan memperpanjang liburannya di sana. Di perahu, kedua anaknya Silas melihat kalau ayahnya minum lebih banyak dari biasanya. Dan itu pertanda buruk. Mereka tahu bagaimana rasanya ketika ayah mereka mabuk. Silas akan memukul, bahkan mengancam untuk membunuh Vince dan Russell. Semua yang di perahu tidak tahu apakah Silas serius atau cuma menggertak. Tapi itu membuat Chris dan Peta menjadi gelisah. Anehnya ketika anak-anaknya masih kecil, dengan bangga, Silas terus-menerus memberitahu mereka kalau dia pernah membunuh orang ketika dia masih berusia 8 tahun, dengan cara melempari batu ke kereta api yang sedang berjalan. Dan apesnya, batu tersebut mengenai kepala seorang pria gelandangan yang lagi duduk di lantai peron. Pria itu langsung meninggal di tempat akibat pendarahan. Bukannya malu dengan perbuatannya, Silas malah mengatakan kalau itu adalah saat yang paling menyenangkan.
Dia merasakan sensasi kepuasan setelah melakukan hal tersebut. Dan itulah sebabnya sewaktu dewasa Silas menjadi sukarelawan dan pergi ke Vietnam untuk ikut berperang. Dia ke sana bukannya untuk membela negaranya, melainkan karena suka membunuh. Bagi Silas, membunuh orang-orang Vietnam itu menyenangkan, karena mereka tidak berharga. Dia juga mengambil banyak foto mayat orang yang hancur di Vietnam dan memamerkannya ke anak-anaknya. Anak-anaknya tidak tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, bahkan hanya dengan mendengar suara nafas ayahnya saja, mereka sudah ketakutan. Pernah satu hari di atas kapal, saat matahari bersinar begitu terik hingga membakar kulit, Silas mabuk lagi pada saat itu. Russell mendengar ayahnya berteriak padanya, "Russell, terjun ke laut sekarang." Russell sangat takut. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan ayahnya jika dia tidak melakukan perintah itu. Jadi dia langsung melompat ke laut. Sesaat kemudian ayahnya berteriak, "Jangkar kapal nyangkut, benerin sekarang." Russell lalu menarik nafas dalam-dalam dan langsung menyelam. Semakin dalam dia turun, semakin gelap airnya. Dan itu membuatnya takut. Dia melihat kalau jangkar kapal itu tidak tersangkut. Makanya Russell memutuskan untuk naik ke perahu dan mencoba menarik jangkar itu ke atas untuk memastikannya. Saat dia melakukan itu, punggungnya menghadap ke semua orang. Tiba-tiba, Silas mendekati putranya dan mulai memukulinya. Pukulan demi pukulan mendarat di punggung Russell. Chris dan Pita yang tidak tega melihat itu langsung berteriak, "Berhenti, hentikan, tinggalkan dia sendirian." Dan Silas membalasnya dengan berkata, "Hei, jangan ikut campur ya. Gak usah ngajarin aku cara mendidik anak-anakku." Silas berbalik dan kembali memukuli Russell. Chris terpaksa menangkap dan menariknya. Silas yang sudah kehilangan akal sehatnya malah berniat memukul Chris. Dia menarik lengannya ke belakang dan melepaskan tinjunya. Tapi Chris berhasil menghindar. Dan itu membuat Silas yang mabuk terjatuh berguling ke samping perahu. Posisi jatuhnya cukup memalukan, sehingga semua orang yang di perahu itu mau tidak mau menahan tertawa. Silas melihat ke semua orang di perahu itu dengan tatapan penuh kebencian. Dia menatap ke arah dua anak laki-lakinya dan mulai berenang mengelilingi perahu sambil terus memelototi mereka semua. Akhirnya setelah beberapa waktu, Silas kembali naik ke perahu. Dan itu membuat canggung Chris dan Pita. Suasananya telah berubah. Diam, hening, dan diselimuti aura amarah. Russell dan Vince tahu kalau ayah mereka tidak akan pernah melupakan hal ini. Ketika Silas kembali ke kapal, dia memberitahu Chris dan Pita bahwa dia akan menurunkan mereka di perberhentian berikutnya. Mereka bisa mencari jalan sendiri ke Honduras. Situasi pun menjadi semakin tegang. Apalagi ketika Chris dan Pita berkata, "Baiklah, jika Anda menurunkan kami di tengah jalan, maka kami hanya akan membayarmu setengah saja." Mendengar ini, Silas menjadi marah dan tidak senang. Ketika hari beranjak malam, Silas berjalan ke arah kedua putranya dalam kegelapan. Dan dia berkata, "Aku akan membunuh mereka sekarang." Kedua anak laki-laki itu terdiam. Mereka berpikir bahwa ayahnya tidak mungkin serius. Toh saat itu, ayah mereka sedang mabuk dan pasti masih malu dengan kejadian tadi siang. Keesokan harinya, keadaan masih sama. Ketegangan begitu terasa. Semua orang di kapal hampir tidak ada yang berbicara. Mereka cuma berharap agar bisa secepatnya berlabuh di pantai. Beberapa saat kemudian, Russell melihat ayahnya sedang memegang tongkat sepanjang 60 cm yang terbuat dari kayu tebal dan berat. Vince, kakaknya Russell, hanya bisa menonton ketika ayahnya menyelinap ke arah Chris dan mulai memukul kepalanya. Dia memukul dengan sangat cepat, lagi dan lagi. Chris pun terjatuh berlutut sambil mencoba menutupi kepalanya dengan kedua lengannya. Tetapi pukulan itu terlalu keras, sehingga darah menyemprot keluar dari sela-sela tangannya Chris. Dia berteriak, memohon kepada Silas untuk berhenti. Tapi Silas seperti kerasukan. Dia terus memukul Chris tanpa ampun. Saking kerasnya, tongkat itu sampai patah. Semua orang yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dan syok. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Chris mencoba berdiri, tapi dia sempoyongan dan jatuh terduduk. Lukanya sangat parah dan membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Saat Chris mulai kuat dan bisa berdiri, Silas meninju dadanya. Dan bukan itu saja, Silas yang memegang pisau di tangannya langsung menusuk Chris beberapa kali.
Chris menangis sambil memohon, "Tolong, tolong, ampuni aku menyerah." Namun, Silas tetap menggila dan menusuk Chris puluhan kali. Dia baru menghentikan tindakan brutalnya setelah dia kecapean dan nafasnya terengah-engah. Silas bahkan tidak menyadari kalau pisaunya telah patah akibat ditusukkan berkali-kali ke tubuh Chris. Karena hal ini, Chris menderita keretakan pada tulang tengkoraknya. Beberapa tulangnya patah, gegar otak, dan pendarahan di organ tubuh bagian dalam yang mengakibatkan dia muntah dan kehilangan banyak darah. Tapi untungnya, luka-luka itu tidak ada yang mengenal bagian vitalnya. Posisi mereka yang berada di tengah lautan membuat semuanya terjebak di situasi yang mengerikan ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Russell merasakan ketakutan di tubuhnya. Dia menoleh dan melihat Chris bertanya kepada Silas, "Kenapa?" Silas menjawab, "Karena kamu tidak mau membayarku." Chris lalu berkata, Oke, aku minta maaf, aku yang salah. Tentu saja kami akan membayarmu." Chris dan Pita lalu membayar $500 ke Silas. Dan malam itu, karena mereka masih jauh dari tempat berlabuh, Chris yang seorang dokter malah membantu membalut luka Silas. Padahal kondisi Chris bahkan lebih buruk, tetapi dia masih melakukan pengobatan untuk membantu Silas tidur. Kebetulan Chris membawa tas medisnya, yang di dalamnya terdapat peralatan dan obat-obatan. Dia bisa saja secara diam-diam membunuh Silas yang baru saja mencoba untuk membunuhnya. Tapi Chris tidak mau melakukan hal itu. Dia malah membantu menyembuhkan Silas dan berharap dengan niat baiknya bisa melembutkan hatinya Silas. Malam itu Chris masih mengeluarkan banyak darah. Pita merawat semua lukanya Chris dan berharap kalau besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Silas bangun dan bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada malam sebelumnya. Semua orang menghindari kontak mata dengannya. Mereka khawatir kesalahan sekecil apapun akan memicu respon kemarahan dalam dirinya. Silas lalu mengumpulkan semua orang dan mengatakan kalau dia akan menurunkan Chris dan Pita di suatu tempat yang sangat terpencil, agar mereka berdua tidak bisa melaporkan apa yang telah Silas lakukan terhadap Chris. Chris dan Pita mengangguk. Mereka akan melakukan semua yang Silas inginkan dan meyakinkan Silas kalau mereka tidak akan pernah melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwenang. Namun Silas sepertinya tidak peduli. Dia menyuruh Chris dan Pita untuk mengemasi barang-barang mereka ke dalam tas ransel secepatnya. Setelah itu Silas mengatakan kalau dia harus mengikat mereka berdua. Chris dan Pita menurut saja diikat oleh Silas. Apalagi Silas mengatakan kalau ikatannya tidak akan terlalu erat sehingga nantinya mereka bisa lepaskan sendiri. Nanti rencananya begitu tiba di pantai, Silas akan mengikat mereka ke pohon. Chris dan Pita tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya senjata dan tidak ada cara untuk melawan. Lagian, Chris masih terluka parah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba meredakan emosi Silas dan menuruti semua yang diperintahkan. Russell menggigil ketakutan saat melihat ayahnya mulai mengikat dan menelanjangi Chris dan Pita. Itu adalah pemandangan yang menyeramkan. Di sana terlihat Pita terus-menerus menangis, dan Chris meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Chris sendiri juga tidak berdaya, dia diikat dan tidak berpakaian. Russell tahu, ayahnya sangat pandai mengikat simpul. Jadi tidak mungkin Chris dan Pita bisa melepaskan ikatannya. Kini ayahnya menahan Chris di dapur dekat bagian belakang dan Pita di kabin tempat tidur di bagian depan. Pita menangis dan memohon pada Russell untuk membiarkan mereka kabur. Tapi Russell tidak berani melepaskan ikatan tangan Pita. Ayahnya pasti akan marah besar terhadap dia. Keesokan paginya, kondisinya Chris semakin tidak baik. Dia dan Pita telah diikat selama 24 jam terakhir. Sekarang, Silas menyeret mereka berdua ke geladak dan dijemur di bawah terik matahari. Semua barang milik mereka dikeluarkan. Silas lalu memakaikan mereka dengan pakaian seadanya dan mengencangkan tali ikatan tangan mereka. Setelah itu, Silas mempermainkan mereka dengan cara membawa perahunya mendekat ke pantai, tapi kemudian berbalik lagi ke tengah laut. Hal itu terus-menerus Silas lakukan untuk mengejek pasangan itu. Silas bahkan bisa mendengar Chris dan Pita memohon supaya mereka dilepaskan. Mereka berjanji tidak akan melapor ke polisi. Tapi Silas tidak menggubris permohonan mereka. Setelah bosan dengan permainan itu, Silas lalu memutuskan untuk meningkatkan ketegangan. Dia mengambil kantong plastik hitam,
membuat lubang kecil di bagian bawahnya sehingga udara bisa mengalir. Dan dia bilang, "Aku akan pasang ini di kepala kalian, biar kalian tidak tahu di mana nantinya kita berlabuh. Tapi nggak usah takut, kalian masih bisa bernafas kok." Silas bahkan tidak menunggu jawaban dan protes dari mereka. Dia langsung memakaikan plastik itu ke kepala Chris dan Pita. Mereka memang masih bisa bernafas, tetapi tidak bisa melihat. Silas lalu memberi isyarat ke Russell dan Vince untuk mendekat. Kemudian dia berteriak kepada anak-anaknya, "Hei, kendurkan tali mereka sedikit, supaya mereka dapat membebaskan diri saat mereka tiba di pantai." Russell dan Vince awalnya bingung dan ragu. Ayahnya meneriakkan perintah itu, tapi sambil mengedipkan matanya. Silas lalu memiringkan kepalanya, menunjuk ke arah spare part bekas yang kelihatannya sangat berat dan telah diikat dengan tali. Rupanya, Silas tidak berniat untuk melonggarkan tali pasangan itu. Malahan dia mengikat spare part bekas yang berat itu ke kaki mereka. Akhirnya Silas menghentikan perahunya tepat di tengah lautan. Tapi Chris dan Pita tidak mengetahui itu. Silas lalu berkata, "Nah, kita udah sampai di pantai. Airnya sangat dangkal. Jadi, nanti aku dorong kalian keluar dari perahu. Kalian tinggal berdiri dan akan baik-baik saja. Lalu aku dan anak-anak akan pergi dari sini." Russell dan Vince nggak berani mengeluarkan suara. Mereka saling memandang dengan penuh ketakutan, karena mereka tahu kalau saat itu perahu berada di tengah lautan. Silas kemudian berjalan ke arah Chris, berhenti sejenak, lalu mengangkat tubuh Chris dari geladak dan melemparkannya ke dalam air. Pemberat yang dipasang di kaki Chris ikut terbang langsung tenggelam dan menarik Chris ke bawah. Pita yang tidak bisa melihat hanya mendengar benturan seperti suara benda berat yang jatuh ke dalam air. Dia tahu Chris sudah dilempar ke dalam air, tapi dia tidak mendengar Chris berteriak ataupun berkata apa-apa. Pita pikir sepertinya semuanya baik-baik saja. Namun, Pita butuh kepastian. Dia mulai panik dan berteriak, Chris, kamu baik-baik saja?" Pita kebingungan dan membeku ketakutan, karena tidak ada jawaban sama sekali dari Chris. Kemudian, dia mendengar langkah kaki Silas yang berjalan menghampirinya. Pita semakin panik dan berteriak histeris. Namun, Silas tidak peduli. Dengan santainya, dia mengangkat dan melemparkan tubuh Pita ke laut, seperti membuang sampah atau barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Russell dan Vince tidak akan pernah melupakan suara Pita saat dia tenggelam dan berteriak-teriak memanggil nama Chris. Untuk beberapa saat, mereka masih bisa melihat gelembung udara di dalam air. Namun setelah beberapa menit, permukaan air laut menjadi tenang. Silas kemudian menatap anak-anaknya dan berkata, "Oke, mereka sudah mati sekarang. Mari berlayar lagi." Dengan wajah diselimuti kengerian, Vin dan Russell mengikuti ayah mereka menuju dek kapal. Di malam harinya Silas mendekati anak-anaknya dan berkata, "Nak, kalian tahu kan aku tidak punya pilihan. Tapi kalian adalah satu-satunya saksi hidup kejadian siang tadi. Seharusnya kalian kubunuh sekarang. Dan karena aku sangat menyayangi kalian, aku berjanji pada saat aku melakukan itu, kalian tidak akan merasakan sakit sama sekali." Mendengar hal itu, Russell pun langsung memeluk adiknya dengan ketakutan. Beberapa jam kemudian, Silas kembali mabuk dan berkata, "Aku akan melakukannya besok. Aku akan membunuh kalian besok. Jadi, berdoalah, mumpung kalian masih sempat. Siapa tahu doa kalian masih bisa dikabulkan." Silas sepertinya belum puas meneror anak-anaknya. Dia kemudian duduk dan memberitahu Russell dan Vince bahwa ibu mereka sebenarnya tidak melarikan diri ketika mereka masih kecil. Ibu mereka tidak pernah meninggalkan mereka dan hilang begitu saja. Tapi dia dibunuh oleh Silas. Dengan santai Silas mengatakan, "Aku membunuh ibu kalian, dan sekarang aku akan membunuh kalian. Jika emang surga itu benar-benar ada, kalian bisa pergi ke sana dan bertemu dengan ibu kalian." Namun untungnya Silas tidak jadi membunuh kedua putranya. Sementara itu di sisi lain, Chris akhirnya bisa kembali ke rumah setelah hilang selama 10 bulan. Kembalinya Chris membuat keluarganya merasa kalau setiap hari perlu dirayakan.
Rasanya seperti mimpi saja bisa melihat Chris tertawa di depan TV seperti biasanya. Jadi mereka mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kembalinya Chris. Di pesta tersebut, Penny memperhatikan saat kakaknya tersenyum pada semua tamu yang hadir. Setelah malam, saat semua orang pergi dan sudah tenang, Penny memutuskan untuk masuk ke kamarnya Chris. Dia memberitahu kakak laki-lakinya betapa bahagianya karena Chris telah kembali ke rumah dan betapa dia merindukannya. Setelah bercakap-cakap beberapa menit, Chris pun langsung tertidur. Bisa jadi karena dia capek atau sedang ngantuk berat. Penny duduk di ujung ranjang sambil memandanginya. Tiba-tiba Penny merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia meraih selimut yang menutupi wajah kakaknya, menariknya ke bawah sedikit demi sedikit. Dan di balik selimut itu, ada orang asing yang tidur di sana. Penny menoleh ke meja di samping tempat tidur. Di sana tergeletak topeng wajah yang terlihat persis dengan wajahnya Chris. Penny langsung berteriak, dan dia terbangun. Ini adalah mimpi buruk yang biasa dia alami sejak kakaknya menghilang. Penny sadar Chris tidak akan kembali lagi. Tapi dia bertekad untuk memastikan siapapun yang mengambil kakaknya akan membayarnya. Selama 10 bulan keluarga Pita dan Chris hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak mengetahui apakah Chris dan Pita hidup atau mati. Setiap harinya, mereka selalu menunggu kabar dari Chris dan Pita untuk kembali ke rumah. Awalnya keluarga mereka berpikir kalau Chris dan Pita mungkin disandera di suatu tempat, atau mungkin saja mereka kawin lari dan kabur dari rumah. Sebenarnya, mayat Chris dan Pita sudah ditemukan sejak awal. Tetapi keluarga Chris dan Pita tidak pernah diberitahu oleh pihak berwenang. Otopsi yang dilakukan juga terkesan asal-asalan dan semuanya serba tertutup dan rahasia. Setelah pemeriksaan, jenazah mereka langsung dikuburkan. Kakak laki-laki Chris yang bernama Nigel mengatakan, sejak awal dia sudah mendapatkan firasat kalau Chris dan Pita telah dibunuh saat mereka menghilang. Saat itu, Nigel di dalam mobil dalam perjalanan ke tempat kerja. Kedua tangannya berada di kemudi, pikirannya tenggelam memikirkan pekerjaan dan rapat yang akan diikuti. Lalu dia mengalami pengalaman yang sangat aneh. Nigel seperti mendengar suara yang begitu dekat dengannya di kursi penumpang. Suaranya terdengar seperti suara Chris dan berbisik di telinganya. Kematian bukanlah masalah besar. Itu bukan hal yang buruk, itu juga bukan akhir dari semuanya. Tentu saja, Nigel merinding. Rasanya seperti diceburkan ke dalam kolam air dingin. Dia sampai menepi di pinggir jalan untuk menenangkan dirinya. Selama hidupnya dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Nigel tidak ingin memberitahu keluarganya karena dia tidak ingin membuat mereka semakin khawatir. Tapi dia diam-diam memberitahu istrinya dan nantinya Nigel akan mengetahui kalau hari itu rupanya bertepatan dengan tanggal di mana Chris dan Pita dibunuh. Sedangkan Penny baru mengetahui kalau kakaknya telah meninggal ketika dia dalam perjalanan pulang dari sekolah. Saat itu dia masih duduk di bangku SMA. Penny menelpon ibunya untuk memberitahu kalau dia akan pergi bersama teman-temannya untuk makan malam. Tapi ibunya menolak dengan tegas. Ibunya menyuruh Penny supaya langsung pulang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, telepon langsung ditutup. Penny tahu pasti ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia berjalan pulang sejauh 3 km di tengah musim dingin. Semua orang yang berjalan di sekelilingnya kelihatan kabur. Begitu sampai di rumah, Penny langsung jatuh dan merasa hancur setelah mendengar kakaknya Chris yang hilang telah dinyatakan tewas. Penny tahu ibunya selalu bersikap tabah dengan tidak menangis di depan anak-anak lainnya selama 10 bulan hilangnya Chris. Tapi kali ini, sewaktu menyiapkan makan malam, air mata terus mengalir di wajahnya saat menatap ke arah Penny. Lalu ibunya berkata, "Ibu pikir, ibu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati lagi. Bagian terbaik dalam hidupku sudah hilang." Hal yang bisa membuat Penny dan keluarganya merasa nyaman adalah mengetahui kalau Chris dan Pita akan dikuburkan bersebelahan. Mereka telah bersama hampir sepanjang hidup mereka. Mereka bertetangga, tinggal di rumah yang berseberangan satu sama lain. Mereka mulai berpacaran sejak usia 14 tahun dan berusia 25 tahunan ketika mereka meninggal. Chris lulus tahun lebih awal dari Pita. Dia diterima di Cambridge University bagian kedokteran. Sedangkan Pita di jurusan hukum. Mereka dikenal sangat eksentrik tapi disukai banyak orang.
Semua orang mengatakan bahwa Chris akan menjadi dokter yang fenomenal, dan Pita akan menjadi pengacara yang sangat galak yang akan membela siapapun. Setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk studi, Chris dan Pita memutuskan untuk mewujudkan janji lain yang telah mereka buat satu sama lain sejak lama, yaitu keliling dunia bersama. Jadi, mereka pergi ke Australia, kemudian ke New Caledonia, Fiji, Hawaii, dan Los Angeles. Lalu melakukan perjalanan dengan mobil ke San Diego, ke Meksiko, dan kemudian menuju ke Amerika Selatan. Sejak Chris dan Pita hilang, keluarga mereka menjelajahi setiap lokasi yang bisa mereka pikirkan. Tanpa kenal lelah, mereka berupaya menempuh jalur hukum yang berbeda, mencari di kedutaan tiap negara. Sampai akhirnya yang tersisa adalah surat yang terakhir dikirim oleh Pita. Tapi sewaktu keluarga Chris dan Pita menanyakan hal itu ke Silas, dia hanya menjawab dengan santai, "Oh, aku menurunkan mereka di pantai. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kayaknya mereka pergi sendiri ke Honduras." Keluarga Chris dan Pita yakin Silas pasti tahu di mana mereka berada, karena dialah orang yang terakhir melihat mereka. Dan ketika keluarga Chris dan Pita menghubungi lembaga penegak hukum setempat, waktu telah banyak terbuang. Silas sudah menjual kapalnya dan dia pergi entah kemana. Saat diselidiki, polisi mengetahui kalau Silas telah mengganti nama perahunya, menjualnya, lalu terbang ke Miami. Di sana dia menyewa mobil, kemudian berkendara ke California, di mana itu merupakan kampung halamannya. Keluarga Chris dan Pita bahkan menyewa penyelidik swasta untuk menemukan Silas. Tapi Silas memang licin seperti belut. Dia selalu bisa lolos begitu saja. Akhirnya, Penny memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia mengumpulkan setiap file, dokumen, dan setiap surat yang dikirim oleh Pita. Dari sana, dia mulai mencari informasi seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Silas, pemilik perahu Justin B. dengan kedua putranya. Penny menggali dan mencari di Facebook, tepatnya di daerah Sacramento, California, yang diyakini sebagai tempat Silas dan kedua putranya tinggal. Sampai akhirnya Penny menemukan Vince Boston, putra sulungnya Silas di Facebook. Melalui Vince, dia juga menemukan Russell Boston. Kemudian melalui Russell, dia menemukan Silas Dwayne Boston. Penny mengatakan bahwa dia melihat foto mereka di Facebook. Dia merasa iri sekaligus marah. Chris dan Pita telah tiada, sedangkan Silas dan kedua putranya malah hidup tenang. Ketika Penny menemukan halaman Facebook mereka, dia mulai mengirimi Vince dan Russell pesan di Facebook dengan menggunakan akun bodong. Dia sengaja menulis hal-hal buruk untuk memancing respon mereka. Tetapi karena tidak mendapat tanggapan, Penny mengirim DM di Facebook yang berbunyi, "Kenapa kamu tidak membalas? Apa karena kamu sudah tahu kenapa aku menulis DM ini ke kamu? Ingat, kebenaran akan terungkap. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Dengan sabar, Penny menanti jawaban dari Russell. Hingga suatu hari, ada pesan yang masuk datang dari Russell. Dia menanyakan, "Ini siapa? Apa yang ingin dibicarakan?" Penny pun langsung menghubungi Departemen Kepolisian Sacramento, dan mereka menghubungi polisi Amerika Serikat. Dan mereka pun langsung menangkap Russell dan Vince Boston untuk diinterogasi. Selama interogasi, Russell dan Vince memberitahu polisi semuanya. Mereka juga bercerita kalau setelah membunuh Chris dan Pita, ayah mereka memutuskan untuk menyimpan banyak barang milik almarhum. Akhirnya, Silas Dwayne Boston yang berusia 75 tahun ditangkap. Rambut dan janggutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat lesu dan kuyu. Sebenarnya, Vince dan Russell telah berulang kali pergi ke kepolisian Sacramento setempat dan FBI. Selama 40 tahun itu, mereka mencoba melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di perahu ayah mereka. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan Vince dan Russell. Saat Silas dibawa untuk diinterogasi tentang pembunuhan Chris dan Pita, dia kelihatan tenang dan percaya diri. Dia tahu bahwa tidak ada bukti dan dia akan keluar dengan bebas. Polisi yang menginterogasi Silas mengatakan, ini pasti bukan yang pertama kali bagi Silas. Orang-orang yang mengenal Silas tahu kalau dia telah membunuh istri ketiganya yang bernama Mary Lou, ibu dari Vince dan Russell. Mary menghilang secara misterius 10 tahun sebelum Chris dan Pita dibunuh. Saat itu,
Vince dan Russell masih bayi. Hal sekejam itu dia lakukan karena Mary hendak menceraikannya. Bahkan setelah pembunuhan Chris dan Pita, diduga Silas masih terus membunuh. Vince dan Russell mengingat ada sepasang kekasih dari Jerman yang menumpang kapal mereka. Awalnya pasangan tersebut sempat menghabiskan beberapa hari bersama mereka di perahu. Lalu Silas menurunkan pasangan tersebut di pantai pada malam hari. Silas pergi bersama mereka, sementara anak-anak tetap di perahu. Tak lama kemudian, Silas kembali sendirian dan berkata kalau dia telah menggorok leher mereka dan merampas uangnya. Jadi setelah puluhan tahun, keluarga Chris dan Pita akhirnya mendapatkan keadilan. Tapi banyak yang berubah dalam 38 tahun terakhir itu. Ayah Chris yang sangat gigih dalam memperjuangkan keadilan buat putranya telah tiada. Orang tua Pita juga telah tiada. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan Silas di penjara. Untungnya, ibunya Chris masih hidup. Dia berusia 90 tahun lebih. Jaksa di Amerika menawarkan keluarga Chris dan Pita untuk datang ke Inggris untuk mengikuti jalannya persidangan. Sayangnya, keluarga Chris tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Ternyata, Silas menjalani kehidupan yang sangat buruk. Bukan saja secara moral, tetapi fisiknya juga. Dia merokok, minum miras, dan narkoba. Selama lebih dari 60 tahun, hal itu akhirnya berdampak buruk pada tubuhnya. Ketika dia ditangkap, Silas mulai mogok minum obat. Dia menyadari kalau dia akan masuk penjara. Dia tidak ingin mati di penjara. Dan bukan hanya berhenti meminum semua obatnya, dia juga menolak untuk makan. Akibatnya, ginjal dan livernya mulai rusak. Silas juga terkena infeksi saluran kemih, dan dia menolak minum antibiotik. Itu membuat semua organ dalamnya mulai membusuk. Jadi, pada dasarnya Silas memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sehari sebelum Silas meninggal, Russell sempat mengunjunginya bukan untuk menanyakan keadaannya, tetapi menanyakan di mana jenazah ibunya. Tapi Silas menolak untuk menjawabnya. Dia malah memelototi putranya sepanjang waktu dan kemudian Silas meninggal. Penny mengatakan bahwa kematian Silas telah menghancurkan usahanya selama 38 tahun mencari kebenaran dan keadilan. Semuanya seperti berhenti mendadak tanpa ada penutupan di akhir. Ini sangat menyakitkan. Penny dan ibunya akhirnya juga bertemu dengan Russell. Mereka tidak menyalahkan Russell karena dia juga korban. Lagian, Russell juga berusaha mendapatkan keadilan untuk Chris. Setelah bertemu secara langsung, Penny dan ibunya sangat menyukai Russell. Mereka mengatakan bahwa dia begitu hangat, manis, dan baik hati. Penny sempat bertanya kepada Russell, bagaimana bisa Russell yang dibesarkan dengan cara seperti itu oleh orang jahat yang tidak bermoral tetapi tetap menjadi baik? Dan Russell menjawab, aku selalu melakukan kebalikan dari ayahku. Dan setiap kali aku merasa ragu, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang ibuku ingin aku lakukan? Dan aku akan melakukan itu. Setelah itu, Penny dan ibunya kembali ke Amerika. Dia senang bertemu dengan Russell. Mereka berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Penny merasa Russell seperti seorang teman dan berharap akan tetap berhubungan. Russell juga mengembalikan semua kaset milik Chris yang disimpan oleh Silas kepada Penny. Sebenarnya, Silas juga dicurigai sebagai seorang pembunuh berantai. Diketahui dia telah membunuh 33 orang dalam hidupnya. Sebagian besar pembunuhan itu dilakukan di berbagai negara bagian di Amerika Selatan, di mana proses penyelidikan kasus pembunuhan di sana belum memadai. Kisah ini juga dijadikan sebagai sebuah buku yang berjudul Dead in the Water, yang ditulis oleh Penny Farmer, saudara perempuannya Chris. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And it was good to meet Russell, the younger son. I went over to California last summer to meet him in a very emotionally charged meeting. But he was very honest and very open with me and told me everything, that had gone on the boat.